Orang yang mulia karena dia berteman dengan orang yang mulia. Nah, dia mencari kemuliaan, mendekatkan diri kepada orang mulia. Begitu orang mulia yang didekatinya itu mati, matilah kemuliaannya. Mati. Orang yang mulia karena pangkat dan kedudukannya. Begitu habis masa jabatannya, hilanglah kemuliaannya. Hilang kemuliaannya. Al-mu'min bismillahil aziz ay ya'taqida ma qaddamna bayana. Orang yang beriman dengan nama Allah Al-Aziz, bahwa dia mengiktikadkan dalam hatinya sesuatu yang telah kami jelaskan tadi. Kita sudah mengiktikadkan, sudah meyakinkan bahwa Al-Aziz itu adalah maha mulia, tidak ada seumpamanya. Semua orang berhajat kepadanya, tidak bisa diperdapati zatnya. Nah, kita beriman, kita percaya Al-Aziz itu demikian maknanya. Biasanya secara singkat disebut yang mulia. Aziz maknanya yang mulia. Itu ringkasnya. Tapi kalau sebenarnya Al-Aziz itu ya demikian tadi, ada 3 kumpulan makna di dalamnya. Nah, kita i'tikadkan itu dalam hati kita bahwa Al-Aziz yang demikian 3 perkara tadi. Jadi kalau kita beriman dengan nama Allah Al-Aziz, pertama kita mesti mengiktikadkan makna-makna yang terkandung di dalam Al-Aziz itu. Satu itu. Nah, yang kedua, kalau kita beriman kepada Al-Aziz, wa ayyata'azzaza billahil aziz la bi khalqillah, bahwa dia mencari kemuliaan dengan Allah Al-Aziz, bukan dengan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencari kemuliaan. Kita ini semuaan disuruh mulia. Jadi orang yang mulia. Agama melarang kita menjadi orang yang hina. Kita disuruh jadi orang yang mulia. Cuma mulianya dengan apa? Jangan mulia dengan harta. Jangan mulia dengan harta. Orang yang mulia dengan harta kada akan abadi kemuliaannya. Begitu hartanya habis, habislah kemuliaannya. Atau hartanya ada, orangnya mati, matilah kemuliaannya. Adalah orang kaya, kuburnya dihormati orang. Adakah orang kaya kuburnya diziarahi orang? Kenapa sebabnya? Karena dia mulia hanya dengan hartanya. Begitu dia berpisah dari harta, hilang kemuliaannya. Beda dengan orang yang mulianya billah dengan Allah. Hayatuhu wa mautuhu aziz, hidup matinya mulia. Orang yang mulia dengan Allah. Nah, kita lihat Datuk Kalampayan contohnya, ratusan tahun sudah meninggal, wafat. Kita kada tahu kayak apa sih Din, karena kita kada semasa. Tetap orang ziarah ke kubur sidin kanak-kanak, nang tuha, nang anum, bini-bini memuliakan.
Mereka ada tahu kayak apa gerang datuk kalampayan tuh, ada tahu kada juga. Ada tahu kayak apa sidin tuh orangnya kada tahu. Suara dengar suara sidin kada biasa. Tapi Allah yang memuliakan karena beliau itu mulianya billah dengan Allah, bukan dengan harta. Bukan dengan harta. Nah, jadi orang yang beriman kepada Al-Aziz yang maha mulia, nah, dia mesti mencari kemuliaan dirinya itu billah dengan Allah. Dengan Allah. La bi khalqillah, tidak dia mulia dengan makhluk Allah. Orang yang mulia karena dia berteman dengan orang yang mulia. Nah, dia mencari kemuliaan, mendekatkan diri kepada orang mulia. Begitu orang mulia yang didekatinya itu mati, matilah kemuliaannya. Mati. Orang yang mulia karena pangkat dan kedudukannya, begitu habis masa jabatannya, hilanglah kemuliaannya. Hilang kemuliaannya. Wa ayyata'azzaza billahil aziz la bi khalqillah. Nah, bagaimana caranya supaya kita ini menjadi orang yang mulia billah dengan Allah? Jangan jadi orang mulia dengan harta, bukan jadi orang mulia dengan kedudukan tahta, bukan menjadi orang mulia karena kawan. Nah, kita menjadi orang yang mulia billah dengan Allah, wa dzalik bi ayyuti Allah taala. Caranya hanya satu, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita taat kepada Allah, kita akan jadi orang yang mulia, mulianya billah, bukan dengan yang lainnya. Sunan Ampel contohnya, itu orang yang mulianya billah dengan Allah, bukan dengan harta, bukan dengan tahta. Berapa abad Sunan Ampel itu meninggal, kita kada tahu. Tetap kita datang ke sana menghormati, ziarah, mendoakan. Kenapa sebabnya? Karena ini orang yang mulianya mulia billah dengan Allah. Allah kada akan binasa, Allah kada akan pernah hilang. Maka orang yang mulia dengan Allah pun kemuliaannya kada akan pernah binasa, kada akan pernah hilang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, Rasulullah bersabda, Allah berfirman, ujar Tuhan, annal aziz man arada izzad darain falyuti'il aziz, rawahul Khatib al-Baghdadi. Allah berfirman, anal aziz, aku, ujar Tuhan, al-aziz. Aku adalah orang yang mulia, yang tidak ada tandingan, yang semua orang berhajat kepada aku, dan orang kada akan bisa memperdapati tentang diriku. Al-Aziz. Man arada izzad darain, siapa yang ingin mulia dunia akhirat, fal yuti'il aziz, hendaklah dia taat kepada Al-Aziz. Annal aziz, aku ya Tuhan Al-Aziz. Siapa hendak, man arada, siapa yang menghendaki kemuliaan dunia akhirat, fal yuti'il aziz, taatlah dia kepada Al-Aziz. Kita akan jadi orang mulia baik di dunia maupun sesudah mati, sesudah kita di alam barzah sampai di akhirat nantinya. Tetap menjadi orang mulia kalau kita mulia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang ketiga, kalau kita beriman dengan Al-Aziz, ayyahtaja ilaihi ibadullah fi ahammi umurihim al-hayatil ukhrawiyah was sa'adatil abadiyah. Kalau kita beriman kepada Al-Aziz, maka kita ini menjadi orang yang diperlukan oleh hamba-hamba Allah. Nah, kita jadi orang yang dibutuhkan oleh hamba-hamba Allah, terutama dalam hal urusan-urusan akhirat mereka.
urusan kehidupan abadi mereka. Jadi orang yang beriman kepada Al-Aziz, dirinya itu akan menjadi bermanfaat. Dirinya akan dibutuhkan orang terutama tentang hal ihwal yang bersangkutan dengan akhirat. Orang bertakun, kayak apa ini hukumnya, boleh kada? Nah, kalau kita beriman dengan Al-Aziz, maka orang akan membutuhkan kita untuk menyelesaikan masalah-masalah akhirat yang ada pada orang itu. Jadi anak kita, istri kita, menjadikan kita ini sebagai orang yang sangat mereka perlukan, terutama dalam hal-hal yang bersangkutan dengan akhirat. Ada bini bertakun masalah agama, nah, lakinya siap, tuh ini masalahnya. Anak bertakun tentang masalah akhirat, tentang menjawab dengan jelas. Nah, sehingga dia benar-benar menjadi orang yang dibutuhkan oleh keluarganya, terutama dalam hal ihwal urusan akhirat. Nah, itulah Al-Aziz. Artinya apa? Orang yang beriman kepada Al-Aziz ini, dia akan menuntut ilmu, dia akan menjadi orang yang berilmu sehingga bisa menjadi orang yang dibutuhkan terutama oleh keluarganya sendiri. Jadi 3 hal itu sebagai bukti iman kita kepada Al-Aziz. Kalau i'tikad sudah, kita mengiktikadkan bulat dalam hati bahwa Allah itu punya nama Al-Aziz, karena itu Al-Quran. Kada percaya Al-Aziz kafir, karena Al-Quran mengatakan Allah itu punya nama Al-Aziz. Apa arti Al-Aziz? Maha mulia, tiada tandingan, semua orang berhajat kepadanya, tidak bisa dijangkau zatnya. Nah, yang kedua, dia mencari kemuliaan dengan Allah. Yang ketiga, dirinya dihajatkan, dibutuhkan oleh orang lain, terutama dalam hal urusan akhirat. Nah, 3 itu adalah bukti keimanan kita kepada nama Allah Al-Aziz. Para muhibbin hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Imam Ismail An-Nabhani menyebutkan dalam kitab beliau Sa'adatud Darain tentang nama Allah Al-Aziz ini. Nah, ini nama Allah Al-Aziz ada khasiatnya, ada faidahnya. Ujar Sidin dalam kitab itu, paman zakarahu arba'ina yauman fi kulli yaumin arba'ina marrah a'azzahullah wa a'anahullah wa lam yuhwijhu ila ahadin min khalqih. Artinya, orang yang membaca Ya Aziz 40 kali, 40 hari. Dalam 40 hari kada boleh putus, maka dia akan jadi orang yang ditolong oleh Allah, jadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi caranya membaca itu, kita ambil waktu dalam 24 jam, mana waktu kira-kira yang kita bisa istiqamah selama 40 hari. Kita cari waktu. Apabila kira-kira kita bisa melaksanakannya selama 40 hari, jangan putus. Ya Aziz. Nah, di waktu kita membaca Ya Aziz, di dalam hati kita, A'izzani bik, A'izzani bik. Ya Aziz, A'izzani bik, muliakan aku dengan engkau. Ya Aziz, A'izzani bik. A'izzani biknya dalam hati, Ya Aziznya diucapkan. Ya Aziz A'izzani, Ya Aziz A'izzani, Ya Aziz A'izzani. Nah, 40 kali aja, 40 hari
kita akan jadi orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagus dibaca akan hendak menghadapi ulangan, menghadapi ujian atau apa, atau menghadapi ada hal-hal yang perlu pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Nah, amalkan selama 40 hari. 40 kali. Jangan meleset. Bila meleset bahasa pulang kayaknya 30 hari sudah mengamalkan nih, 30 hari sudah putus sehari. Nah, bahasa pulang maka ini 40 kali 40 hari. Nah, jadi ya Aziz A'izzani, ya Aziz A'izzani, ini dalam hati ya. Ya Aziz A'izzani, wahai zat yang maha mulia, muliakanlah aku dengan engkau. Bukan dengan harta, bukan dengan pangkat. Ya Aziz A'izzani, ya Aziz yang mulia, muliakan aku bika dengan engkau. Ya Aziz A'izzani bika. Habis 40 hari. Nah, kena minggu berikutnya mulai pulang 40 hari. Jangan putus pulang. Nah, ini pagat sehari, tuntung 40 hari. Nah, sambung pulang kena 40 pulang. Menyambungnya mesti 40 juga, jangan kurang pada 40. Nah, kayaknya habis, jadi amaliyah lah, jadi wiritan. Nah, a'azzahullah, Allah akan muliakan dia, wa a'anahu, Allah akan menolong dia. Nah, itu perkataan Syekh Al-Allamah Ismail An-Nabhani rahimahullahu ta'ala. Nah, itulah bagian daripada khasiyah daripada nama Allah Al-Aziz ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa mu'afata daimah fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma salli ala sayyidina salatan tumina biha jamil ahwal wal afat. Faqdir lana biha jamil hajat wa takhir jamil sayyi'at wa tamil darajat wa tuballighna bi asabin khair fil hayati wa ba'da mamat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa. Allahumma hdina fid din wa barakatan wasatan wa tawbatan qabla al-maut, sadatan indal maut wa ba'dal maut, wa afwan minal hisab wa aman minal azab wa nasiban minal jannah wa rizqna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad, Allahumma rahmat sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jabir ummata sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.